Oke, telah tergabung pada sore hari ini dengan Ibu area tercinta kita, Ibu Ulin. Apa kabar ya, Bu Ulin? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu Ulin ya. Oke. Nah, kira-kira Dika ada nggak yang mau ditanyain mumpung Bu Ulin lagi join? Ada dong. Nah, mau tanya dong Bu, asal mula ide dari acara rewarding kita yang sesuatu ini gimana sih Bu awal mulanya gitu Bu? Ya, jadi sebelumnya kita sapa dulu ya. Iya, disapa dulu. Boleh, sapa dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bergabung dengan kita, mandirian kita semuanya. Sudah bergabung juga di sini dengan Bu Beka ya. Bu Beka sedang menunggu, nanti akan join dengan kita. Terima kasih, kehormatan sekali Bu Beka bisa bergabung dengan kita. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat gitu ya. Tadi Rika tanya tentang ide dari acara ini ya. Iya, betul sekali. Pastinya ini karena juga apa ya, kita belajar dari banyak teman, dari kita lihat juga di luar sana gitu ya. Jadi kita juga pengen walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tidak menjadi kendala kita untuk terus bisa berkreativitas gitu loh. Jadi justru di saat sekarang kita jadi lebih banyak belajar, melek teknologi juga, dan ternyata kita juga bisa berbuat sesuatu yang lebih gitu ya dalam masa pandemi ini. Mungkin kalau nggak pandemi kita nggak bikin acara kayak gini ya gitu. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di video yang lalu seru sih seperti itu, tapi kan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Jadi intinya semoga dengan acara ini kita juga tetap kreatif, tetap muncul ide-ide yang baru, dan itu menjadi energi kita juga, menyemangati kita dalam keseharian kita melakukan aktivitas. Jadi tetap seru, happy, produktif, kinerjanya juga harus bagus dong. Gitu ya. Oh, gitu. Super banget. Tapi ngomong-ngomong, Bu Ulin pakai genre kostum apa sih nih? Apa ya ini ya? Katanya sih teman-teman di area pada pakai hitam-hitam, jadi agak ngerok, tapi ngeroknya ngerok agak manis gitu ya. Iya, ngerok manis gitu ya Bu, ada bunga-bunganya. Ngerok feminin ya Bu ya? Nah, kalau ngomongin soal genre Bu, kira-kira Bu Ulin sendiri suka genre lagu seperti apa sih Bu? Sebenarnya semua jenis musik suka ya, tapi tadi tuh yang di depan tadi ada Deddy Kosa itu favorit banget aku gitu. Salah satu impiannya pengen nonton konser live-nya, tapi kayaknya belum sampai. Moga-moga suatu waktu nanti kesampaian. Oke, amin. Kita doakan ya teman-teman. Amin. Tapi sebenarnya semua jenis musik ayo aja. Ayo aja ya. Ayo aja. Menguasai ya Ibu ya. Bu, boleh dong kasih pesan-pesan kepada teman-teman kita yang sudah join pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman intinya selamat untuk nanti teman-teman yang mendapatkan penghargaan gitu ya, itu hasil dari teman-teman semuanya di tahun 2020, dan harapannya di tahun 2021 nanti teman-teman juga semuanya berlomba gitu ya, berlomba dalam prestasi gitu ya. Terus juga dalam masa pandemi ini teman-teman harus jaga iman, jaga imun, dan jaga aman ya gitu. Jadi terus kita lakukan protokol kesehatan itu tidak menjadi kendala untuk kita terus berkreativitas, melakukan aktivitas kita. Harapannya kita bisa menjadi gitu ya, tetap teman-teman juga semangat gitu ya, intinya melalui tahun 2021 ini dengan lebih baik lagi. Amin. Nah, seperti yang sudah Bu Ulin singgung nih, pada sore hari ini kita ada spesial guest. Oke, dengan Ibu RTCH, Regional Transaction and Customer Head, Ibu Abeka. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Ulin. Teman-teman kita apa semua? Selamat sore Bu, sehat ya Bu? Sehat Ibu. Alhamdulillah, insya Allah. Bu, boleh dong, Ibu kan sudah join nih dengan acara kita apa yang cetar ini, idenya Bu Ulin loh Bu. Boleh dong Bu, kasih komentar sedikit aja untuk acara pada sore hari ini. Boleh. Jadi terima kasih sebelumnya Bu Ulin udah mengundang saya, terus Pak Akuntanto juga udah japri saya, ngasih linknya, terus ngingetin juga. Makasih banget teman-teman semua, senang ngelihat teman-teman semua di sini join ya, karena ya
di era seperti ini kita memang nggak bisa kumpul, tapi teman-teman tetap antusias juga. Ini kayaknya seru banget nih, ada yang pakai balon-balon segala macam nih di cabang Es Parman, terus ada yang itu kenapa ada piringan hitam gede banget gitu ya. Kayaknya seru banget, belum lagi ada yang dandannya kayaknya nggak kayak biasa-biasanya. Saya kaget juga tadi ngelihat temanya Sound of Music ya, Sound of Music ya. Jadi Sound of Music ini memang kalau Sound of Music yang saya tahu itu adalah film favorit saya waktu SD. Jadi saya waktu SD nonton film The Sound of Music itu bisa sampai udah nggak hitung lagi, berkali-kali lah saya nonton film The Sound of Music itu, sampai udah gede pun masih senang dengan film The Sound of Music. Terus kemudian tadi yang pembukanya yang banyak fotonya Bu Ulin itu juga favorit saya, David Foster, Winter's kalau nggak salah judulnya Winter's Games. Nah, itu emang lagunya keren banget, dan Winter Games itu buat saya itu spesial karena yang namanya Winter Games itu biasanya di musim dingin itu kita mager banget ya, malas gerak, terus maunya di dalam. Kayak kita lah kalau musim hujan maunya di dalam. Nah, gimana caranya supaya kita di musim hujan atau di musim dingin ini kita tetap harus banyak bergerak. Nah, saya juga sering mencontohkan, kita tuh sebenarnya enak hidup di negara yang cuma 2 musim, beda dengan yang yang punya musim winter itu. Kalau negara yang punya musim winter itu, mereka tuh banyak liburnya, dan liburnya panjang-panjang. Ketika memasuki musim winter, mereka harus adjust dulu, dan biasanya ada libur panjang. Nah, jadi, tapi bagusnya di mereka itu, di negara-negara yang punya 4 musim itu, ketika dia terbiasa dengan, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu itu kalau udah winter udah kayaknya udah mati gaya lah, nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi mereka itu benar-benar ngejar kerjaan itu, target harus beres sebelum memasuki masa winter gitu. Jadi kerjaan tuh udah harus beres karena masa winter tuh udah masa yang mereka nggak bisa kerja. Nah, itu jadi mereka terbiasa untuk kerja edan-edanan, men-stretch waktu dalam setahun tuh, men-stretch waktu jadi setahun itu mereka ngitungnya nggak 12 bulan, tapi setahun itu mereka cuma ngitungnya 9 bulan. Nah, semangat ini yang harusnya dibawa ke kita gitu ya. Kalau di kita kan musimnya kan cuma ada 2 ya, cuman suka ada musim sampingan, ada musim banjir gitu ya. Jadi kalau musim banjir tuh yang kadang-kadang menguras waktu dan pikiran kita juga. Untuk acara ini, selamat teman-teman di Kiai Tapa, acaranya kalau ngelihat background-nya ya, virtual background-nya juga keren banget. Terus MC-nya sebentar ya, saya gedein ini, tapi kayaknya bajunya keren banget, termasuk bajunya Bu Ulin. Keren banget. Iya. Tadi saya sempat capturein juga yang openingnya. Itu kira-kira teman-teman. Saya boleh ngasih sedikit kata-kata lah buat teman-teman, ngasih sedikit pembuka lah. Boleh. Jadi, nah ini kan kesempatannya jarang ya, saya bisa ketemu sama seluruh pegawai di area Kiai Tapa. Pertama-tama saya pengen mengucapkan selamat karena ini kan acara awarding ya, selamat untuk para pemenang. Nah, di luar yang pemenang kan keren lah, udah terbukti keren. Tapi seluruh area Kiai Tapa ini juga kontribusinya buat region ini di tahun 2020 kemarin itu cukup menjadi top performers di region 3. Jadi termasuk termasuk area yang performance-nya di atas lah. Jadi terima kasih buat semuanya. Nah, yang perlu kita pastikan adalah bahwa performance yang baik itu tentunya by design. Jadi bukan by durian runtuh ya. Jadi teman-teman juga harus pastikan bahwa kita bekerja itu by design untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, saya berharapnya di tahun ini tentunya Kiai Tapa bisa lebih menjadi top performers lagi di sisi kinerja. Terus yang kedua, alhamdulillah
in overall kesehatan sudah sudah semakin membaik ya. In overall kesehatan semakin membaik. Titip pesan banget kalau di tahun lalu, di tahun 2020 itu ingat banget, tentunya teman-teman ingat banget kayak apa tuh yang pertama terpapar COVID ya, yang terpapar COVID, terus kemudian kita belajar sepanjang tahun 2020 kita belajar bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Nah, di tahun 2021 ini tantangannya udah berbeda. Jadi kita dianggap kita harus bisa berdampingan dengan pandemi ini dan kita harus bisa produktif ya, bisa produktif, tapi tetap menjaga kesehatan. Itu yang paling penting karena ya kita memang harus hidup ya, hidup harus jalan terus. Kita harus berupaya sebaik-baiknya, tapi yang paling utama tetap kesehatan harus dijaga. Nah, pesan yang terakhir mau mengingatkan lagi dengan budaya BUMN, kita punya budaya akhlak ya. Akhlak itu yang pertama amanah. Nah, titip banget sama teman-teman semua, benar-benar itu kita memang harus amanah ya. Di agama juga diajarin amanah, mau agama apapun juga. Pasti kejujuran dan integriti itu adalah yang terutama. Tolong dipegang itu dan ingetin juga teman-teman mengenai hal itu. Terus kemudian yang kedua akhlak ya, Kak-nya kompeten. Nah, di sini teman-teman harus meningkatkan standarnya terus. Jadi raise your standard. Raise your standard ini yang saya dapat dari Pak Aquarius. Jadi selalu tingkatkan standarnya untuk menjadi lebih baik terus. Untuk lebih baik lagi. Terus kemudian ada yang akhlak, AKH, hanya harmonis. Nah, harmonis ini kalau saya lihat teman-teman Keitapa ini cukup imbang ya kegiatannya antara kegiatan bisnis sama kegiatan yang ekskulnya. Karena saya suka ikut di IG-nya, suka ngelihat di IG-nya juga, IG-nya Keitapa, IG-nya Bu Ulin. Di weekend juga aktif mengajak teman-teman untuk berolahraga, beraktivitas. Itu keren banget dan itu tetap harus dilakukan. Nah, harmonis ini penting banget, terutama keharmonisan di unit kerja masing-masing dan keharmonisan antar unit juga. Jadi antara cabang reguler, cabang mikro, terus kemudian segmen gitu ya, consumer loan, SME, tadi mikro udah, terus wealth, terus kemudian sampai ke komersial. Nah, itu harmonis itu perlu dijaga. Harmonis itu datang kalau diri kita sendiri harmonis. Jadi kita harus menjaga diri kita masing-masing ini memiliki harmoni. Gitu. Jadi itu penting banget. Terus kemudian akhlak, L-nya loyal. Jadilah pribadi yang loyal. Kita harus menjadi pribadi yang loyal. Loyal itu bukan berarti loyal itu loyal terhadap nilai-nilai gitu ya, loyal terhadap nilai-nilai, bukan berarti juga nih misalnya loyal sampai mati gitu ya, sampai mati harus ada di sini gitu ya, maksudnya enggak juga gitu ya, tapi loyal itu adalah loyal terhadap nilai-nilai yang baik, loyal terhadap pekerjaan, dan yang paling penting sih emang loyal terhadap pasangan sih. Loyal terhadap pasangan penting juga. Gitu. Nah itu harus menjadi nilai-nilai yang dipegang. Yang terakhir adaptif. Nah adaptif ini salah satunya ya ini tadi kita melakukan acara-acara melakukan acara-acara kita beradaptasi dengan virtual. Dan yang paling penting lagi teman-teman juga harus adaptif terhadap cara bekerja dan jadi gini, kalau kita dapat kerjaan yang banyak, yang kita lakukan adalah jangan reject dulu gitu, tapi kita benar-benar harus adjust gimana cara bekerja kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan terorganisir dengan baik. Mungkin itu dari saya sekedar bukan ceramah ya, pengennya sih bukan ceramah. Salam-salam sekali lagi, terima kasih buat teman-teman di area Keitapa. Kangen juga pengen ketemu langsung supaya bisa merasakan ambience-nya langsung, tapi nggak apa-apa, situasinya seperti ini, yang penting kita tetap semangat, semangat untuk berkontribusi, semangat untuk jadi juara, semangat untuk jadi mandiri yang tangguh, dan kita semangat untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Bu Ulin, teman-teman.